sore. Balik lagi bersama QT Team. Seperti biasa akan membahas perdagangan IHSG di tanggal tanggal 20 Mei 2021. Hari ini IHSG ditutup menguat sebesar 0,6% ke level 5797-an. Candlenya bisa dibilang bagus, bullish harami, tapi masih ada level resisten yang harus ditembus nampaknya, yaitu di level 5840. Dan ya kalau misalnya kita ngeliat dari MACD-nya lagi, ada tanda-tanda reversal, emang divergence. Dari histogram si MACD-nya juga divergence. Tapi ya gitu, masih ada PR yang harus dituntaskan, yaitu di level 5840. Mungkin besok openingnya akan naik sedikit, tes level tersebut. Dan kalau misalnya tes ke level tersebut, kita bisa lihat lagi, mungkin dia turun dulu ke sekitaran 5780 sebelum lanjut, or even lanjut turun bablas. Kalau misalnya emang bablas, ya supportnya itu masih di sekitaran MA 200 di daily chart di 5715, ya sekitar 5700-an. Kalau misalnya kita ngelihat dari persen band di daily chartnya, kita lihat apakah ada update. Bentar, saya cari dulu. Mana ya? Wah, ini. Ya, kalau misalnya melihat dari chart si persen bandnya ini, lower bandnya itu ada di 5700, ya sama. Jadi intinya IHSG masih ada satu resisten yang harus ditembus sebelum kita bisa mengatakan ini akan rebound. Walaupun ya hari ini candlenya ya bagus gitu, bullish harami, tanda-tanda ya tanda-tanda rebound awal. Kalau misalnya emang si IHSG tembus ke atas 5840, kemungkinan resisten berikutnya itu ada di 5970-an yang merupakan area MA 200 di hourly chart. Oke, kita langsung aja ke pembahasan saham yang ada di Explore. Kita lihat ada saham-saham yang ikut rebound gak. Pertama kita masih punya Bank Sentral Asia. Ups, ganti dulu. Ya, masih berada di atas 31850. Masih sama, masih layak di hold. Nah, di sini kita bisa perhatikan kemungkinan kalau si BCA ini tembus 32175, mungkin bukan berarti pasti ya, akan ada impulse move. Coba kita ngelihat ke time frame lebih kecil lagi. Iya, kalau misalnya tembus ke 32175, bisa diperhatikan untuk besok. Ini time frame 15 menit, time frame kecil. Ya, mungkin kejadiannya besok, ya nobody knows juga. Ini bisa Anda lihat kan. Ini left
ini head, ini right, gitu untuk si saham BCA ini. Menarik kalau misalnya yang belum punya, mungkin kita bisa pakai patokan tembus ke atas 32175 menggunakan candle 15 menit aja. Untuk sebagai konfirmasinya, kalau misalnya ada candle 15 menit ditutup di atas level ini, ya bisa menjadi konfirmasi beli buat yang belum punya. Kalau yang sudah punya, nggak apa-apa, di hold aja. Mungkin pembahasannya masih sama seperti kemarin. Si saham BCA ini masih boleh di hold selama masih di atas 31850. Belum ada yang berubah sama sekali. Gitu untuk si Bank Sentral Asia. Lanjut, habis Bank Sentral ada Tebik. Oke, candlenya bisa dibilang bagus, bullish harami. Sama seperti BCA juga, mungkin besok bisa dipantau. Kalau misal si harga mampu break ke atas 2580. Kan beberapa video yang lalu kan kita kan patokan breaknya ini di 2670, tapi kan beberapa candle nih mencoba untuk break tapi false, terus yang mencoba lagi break tapi false. Kenapa? Soalnya candle di hourly-nya itu kita kan berbicara, maksudnya membahas kalau misal patokan untuk break level si 2670 ini, kita pakai hourly candle, tapi nggak ada yang ditutup di atas level tersebut. Sekarang kita bisa pakai hourly candle lagi, tapi tunggu sampai ditutup di atas 2580. Kalau misalnya emang break ke atas level ini si 2580 ini, mungkin ntar bisa dipasang batas cut loss-nya itu di sekitaran 2490 atau di 2440. Kemungkinan sih opening besok ya saya berharapnya sih koreksi sedikit ke sekitaran ini, habis itu lanjut. Kalau misalnya lanjut ya boleh di HK, tapi ya kita lihat candle hourly besok kayak gimana, atau mana mungkin ya kayak komposit gitu, bablas. Maksudnya komposit beberapa hari yang lalu, bukan yang sekarang. Jadi intinya untuk main Tebik ini tunggu break aja di sini. Lanjut setelah Tebik, NATO kayaknya nggak usah ya, Boga nggak usah. Excel bagus hari ini. Dia sudah mendekati area resisten 2240 sampai 2300. Mungkin bisa lanjut, tapi masih ada ruang sedikit ya ke 2300. Terus ya kita lihat dulu setelah itu, maksud saya setelah si harga ini tes ini 2300 ini, kalau misalnya candlenya ada candle koreksi atau gimana, kita siap-siap kabur aja. Untuk yang hari ini sudah beli, untuk opening besok kayak saya rasa gak usah masuk dulu, soalnya ya ruang upside itu masih dikit, tinggal dikit, bukan masih dikit, tinggal ya sampai 2300-an ya kan. Jadi yang beli ini, yang khusus untuk beli hari ini, di hold aja dulu, mungkin besok masih ada kick ke atas sedikit. Nah habis itu ya boleh ngamanin cuan. Takut-takut kan kalau misalnya ntar di sesi kedua awal ada pullback sedikit atau kayak gimana, kan kita nggak tahu. Yang penting sih kalau melihat dari sekarang garis EMA 200 ini sih emang provide solid resisten juga sebenarnya. Lanjut, setelah Excel ada Medco.
Ia masih koreksi mengikuti si pergerakan US oil. Seperti pembahasan kemarin kan, kita pakai Donchian. Udah break low di bawah garis ungu hourly ini, seharusnya ya bisa dibilang apa ya, amanin cuan dulu gitu. Soalnya kalau ngelihat dari US oil-nya juga belum kondusif banget. Masih koreksi. Kemungkinan menurut pembahasan kemarin, area support terdekat itu masih sama. Kita ganti yang polos aja ya. Di sini. Level supportnya itu di antara 670 sampai 695. Marking lagi di sekitaran ini. Kalau misalnya harga akan koreksi ke sana, kita lihat dulu si US oil kondisinya kayak gimana. Secara keseluruhan sih emang masih akumulasi, tapi kalau misal kita lihat, ini kan akumulasi paling gede nih di tanggal 30 April kemarin. Terus rally terus sampai ke 790, tapi akumulasinya itu makin lama makin dikit kan. Ngeliat dari histogramnya, yang ngumpulin itu makin dikit gitu. Walaupun emang bisa dibilang saya emang konsisten gitu histogramnya. Jadi ya intinya untuk si Medco ini cara mainnya kita lihat dulu aja. Kalau misalnya si harganya ini koreksi, saya kasih arah aja dulu, koreksi ke kotak ungu ini, kotak biru ini. Oke, setelah Medco ada DMMX. Kita ngelanjutin pembahasan kemarin. Kemarin kan kita udah ketemu resistennya itu kan di sekitar berapa tuh, 10-20 kan. Dan pembahasan kemarin seharusnya jemur di dekat-dekat situ. Seharusnya lagi hari ini jemurannya udah kering. Aduh, salah level. Ini kan 261. Hari ini ditutup doji. Seperti pembahasan kemarin, ada candle plus kayak gini ya tanda awal koreksi. Kalau emang koreksi, si DMMX ini support terdekatnya itu ada di ya ini di 658-an. Oh, UMA ya. UMA itu apa, Bin? Apa kepanjangannya? Iya, unusual market activity. Ya gitu. Kita lihat aja ntar kayak gimana. Lanjut ya. Abis DMMX itu ada Indo Tambang Raya. Indo Tambang Raya setelah kemarin posting bearish engulf di sini, respon pasar masih respect ke candle patternnya itu. Bisa dibilang hari ini tes area support yang sudah dibahas, yaitu area gap. Tapi kalau melihat dari respon marketnya, belum ada tanda-tanda reversal. Terus lagi pula dia juga ada resisten yang harus ditembus di 1300, 12975 itu untuk resisten yang harus ditembus sebelum confirm. Dan area gap yang merupakan acuan supportnya kita antara 12400 sampai 12600-an. Jadi gimana cara main ITMG ini? Kita wait and see dulu aja sampai tembus ke atas ini 13100 atau 12975. Oh, kenapa saya hapus ya? Ya, ini
gapnya gitu. Lanjut, nah ini era akhirnya tes area resisten 620. Jangan beli dulu soalnya juga emang belum break. Saya sih berharapnya dia itu at least pullback ke sekitar MA 200 ini. Ya, ini ada kan garis garis tipis MA 200 di hourly sebelum dia lanjut. Nah, ini bisa dimasukkan ke watchlist atau trading strategi selanjutnya. Kalau misalnya emang dia berhasil break 615 atau 620, boleh dibeli. Gitu. Kalau misalnya emang break dan udah dibeli, kemungkinan untuk short term trader itu targetnya kita pakai high yang kemarin aja dari swing terakhir di 660. Itu untuk short term trader. Dan untuk swing trader mungkin mudah-mudahan dia bisa ke 725-an gitu. Fibo extension dari swing terakhirnya level 161. Jadi ada beberapa saham tadi yang untuk strategi besok mungkin ada BCA, Tebik, dan ERA. Setelah ERA kita punya Astra Agro. Hari ini candlenya itu ya bisa dibilang bullish harami di area support 9.700. Kita breakdown ke time frame lebih kecil. Sayangnya dia masih ada PR resisten di 10.15 gitu. 10.15 roadmapnya kita tunggu sampai tes level tersebut. Ya mungkin ada pullback sedikit sebelum lanjutin up move. Masih ada 3 move yang mesti dipantau gitu. Tunggu aja sampai break ke 10.150-an untuk si Ali. Habis itu Lonsum masih sama, masih ada PR-nya itu di 13.90. Hari ini nggak nyampe ke situ, dipantau aja dulu. PPRO lagi. PPRO yang udah terlanjur beli kemarin di hold aja. Cut loss-nya itu ada di 77. Targetnya masih sama seperti kemarin, yaitu di 100. Walaupun di sini juga ada resisten sedikit 95-an. Di hold aja dulu. Batas cut loss-nya masih sama seperti pembahasan kemarin di 77. PPRO Amor lewat Wood. Oke, pembahasan kemarin kan ini PR-nya 800 nyampe ke sana. Hari ini nyampe ke sana terus pullback. Bisa dipantau untuk besok atau Senin, nggak tahu breaknya kapan. Kalau misalnya ada candle hourly tutup di atas 810-an, itu boleh dibeli. Tapi untuk sekarang ya mungkin pullback at least sampai 765-an. Nggak begitu jauh kan. Mana tahu ini rada sotoy dikit. Opening besok masih koreksi tapi sedikit. Nggak tahu kalau misal sedikit atau banyak, tahunya bablas. Tapi kalau misalnya dia emang nyampe 765 terus emang balik arah, putar balik dan break ke 810, itu boleh disikat juga gitu. Jadi untuk saham-saham yang bisa dimainin dalam waktu dekat tadi ada berapa? BCA, Tebik, ERA mana? ERA tersebut ada berapa? 1, 2, 3, 4-an.
Setelah Wood, Salimi Fomas, ya belum ada yang menarik, masih cenderung sideways di sekitaran 595. Strateginya masih sama, tunggu sampai break ke atas 600 aja sekalian, atau 595. Lanjut SMDR, ya itu gimana sih, penasaran. Belum, walaupun ini kan bisa dibilang ya apa ya, pattern pennant ya, nih jeger, nih sap gitu kan. Confirmnya sama kayak apa sih pembahasan kemarin itu, sama apa gitu kan, ada pennant juga. Confirmnya kalau misalnya tembus ke atas 525 aja, tapi ya gitu SMDR. Mungkin mana tahu ada yang berminat, ya ditungguin aja kalau misalnya emang break ke atas 525. Duh, kenapa dihapus lagi nih gitu. Lanjut ke Kija. Cara mainnya ya masih sama, tunggu sampai break ke atas 202, sampai sekarang ya belum. Lanjut lagi Sido kayak gimana ya hari ini. Boleh Syarami di area MA 200 daily chart. Overall sentimennya masih sideways antara 755 sampai 820. Masih belum begitu menarik. Kalau ngeliat dari MA 200 di hourly itu ada resisten cukup kuat di 784 gitu. PRA di situ. Di 784 sampai 790-an yang harus ditembus untuk si Sido muncul ini. Habis Sido ada Mayora. Kemarin kan pembahasan kemarin menarik kalau misalnya si saham Mayora ini tembus ke 2680. Kalau misalnya kita langsung breakdown ke time frame lebih kecil, itu ada PR di 2560-an. Mana tahu kan bisa tembus ke 2560, kita bisa curi start duluan, taking profit di 2680, lihat responnya kayak gimana, maksudnya respon market, patokannya daily candle, ada yang ditutup di atas 2680, mungkin yang tadinya beli di 2560 masih hold, itu boleh average up gitu. Untuk si Mayora ini. Tapi kalau ya resisten yang harus ditembus yang paling dekat itu ada di 2560. Kalau misalnya emang tembus itu, kita lihat respon si market kayak gimana. Di sekitaran 2680-an. Boleh dipantau juga dalam waktu dekat. Berarti ada 5 saham. Diulangi lagi, BCA Tebik, apalagi Era, Wood, sama si Emior. Oke. Lanjut, abis Emior ada Vale Indonesia. Pembahasan kemarin kan kita pakai persen band di daily. Hari ini emang tes MA20, tapi ditutup di bawah 4810-an. Harga nikel juga masih koreksi. Kalau misalnya masih koreksi mengikuti si harga nikel itu, resisten support berikutnya itu ada di 4650 yang merupakan MA200 di hourly chart.
Ini saya marking lagi deh buat pembahasan besok. Si saham Inco ini emang terus tertekan setelah ketemu SAS di area-area 5.400 5.500 sorry. Jadi ya gitu. Intinya level yang harus diperhatikan untuk si Inco ini ada di 4650. Udah, itu dulu. Lanjut ke Kapuas. Pembahasan kita masih sama di level 140 hari ini kalau nggak salah ARB deh. Gitu. Nggak tahu ini apa bisa kick ke atas atau gimana. Kalau ngeliat dari candle ya belum ada tanda-tanda rebound sih, tapi area tersebut cukup solid. Kenapa? Ada MA 200 di hourly dan daily. Ini kita ngeliatnya daily chart, dan di sini kan juga ada resisten nih. Gitu. 140 sampai 146an. Terus saya pakai Fibo berapa ya dari swing ini ke sini? 78 lah kalau nggak salah. Ya, di 78. Biar nggak pusing, dimati-matiin dulu. Kan strateginya niatnya pengen ini kan, kemarin pengen apa namanya bottom fishing, tapi nggak ada perlawanan ke atas sama sekali. Tinggal tunggu besok reaksinya kayak gimana. Apa emang udah ARB kan? Iya, udah ARB setahu saya. Berapa sih? 6% kan? Iya, ARB. Terus abis zinc ada Malindo. Ya masih belum oke. Sempet kemarin kena gocek kan di sana. Lanjut aja. Oke. Antam. Persen band. Dia break low MA20 kan. Support berikutnya itu ya di sini, di struktur yang ini. Lower band daily ada jauh juga, 2210-an. Walaupun di sini ada di 2340 kan. Setelah MA20, support berikutnya ada di 2340. Nah, secara pribadi sih saya tertariknya sih di level 2210 ketimbang di 2340 gitu. Dipantau aja. Kalau misalnya in my opinion saya lebih prefer lihat di sekitaran 2200 kayak gimana si Antam ngeresponnya gitu sih, rada jauh juga. Lanjut, abis Antam kita ada range, tapi range ya nggak begitu menarik juga. IMPC abis itu IMPC belum ada yang oke juga, walaupun memang ini candle rapi ya. Beberapa hari ini 1, 2, 3, 4, 5 hari rally-nya rapi. Coba kita breakdown ke time frame kecil pakai polos aja. Dia break high kan. Kalau misalnya ada yang punya barang sih mungkin ntar bisa pasang trailing di 1740 low-nya si outside bar tadi pas tutupan. Untuk resistennya ini all time high ya. Ya, untuk resistennya ya masih entah di mana. Gitu, sky's the limit. Elah, itu lagi. Kalau misalnya kita ngeliat dari swing kecil ini,
Resistennya itu ada di sekitar 1790-an, 1800-an sampai 1850-an. Ya mudah-mudahan aja lancar ke 1850-an. Jadi ada dua level yang bisa kita pantau untuk si saham ini. Ada di 1800-an sama di 1850. Oke, pembahasan hari itu saya rasa cukup untuk strategi besok. Semoga bermanfaat. Amin. Oh ya, ada satu lagi sih, bentar, tambahan. Kalau misalnya ada yang udah beli hari ini MPMX, gak apa-apa, di hold aja dulu. Pasang cut loss di bawah 710. Targetnya kemungkinan di 820. Semoga lancar. Ada berapa persennya? Sekitar 9%-an, lumayan. Udah, oke. Itu dulu dari kita QT Team. Semoga bermanfaat untuk strategi trading besok. Sampai jumpa di hari berikutnya. Terima kasih.